Nah, oke. Eh, Selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir, terutama Mas Hugun dan siapa? Deka. Nah, jadi mungkin aku sedikit intro dulu ya, gitu, sebelum nanti diskusinya aku lempar ke siapa, ke Noval dan ke Bangit. Sorry. Ini suara azan ini tembus ya? Hmm. Tembus ini? Masuk masuk. Masuk ya? Enggak kok. Enggak. Tipis-tipis. Tipis. Oke, ya udahlah ya. Nah, jadi mungkin aku sedikit perkenalan dulu Sineloka itu apa. Jadi Sineloka adalah program yang diinisiasi oleh Indonesian Film Archive Society dan Lokananta Blog untuk memfasilitasi program-program yang berhubungan dengan audiovisual gitu. Jadi memang sejak tahun 2024 Novel mungkin tak mute dulu ya, Novel ya. Oh ya, sorry berisik ya. Ya, berisik. Ya. Nah, jadi program Sineloka itu memang lahirnya dari kolaborasi-kolaborasi antara IFAS dan Lokananta Blog sebelumnya yang kita sering bermain di medium arsip film dan musik gitu. Jadi pertukaran itu sering terjadi terutama di Solo. Kita sering bikin beberapa kali diskusi, bahkan beberapa kali dengan teman-teman Irama Nusantara kita sempat tur galeri gitu. Waktu itu mereka punya pameran 1 dekade Irama Nusantara. Terus beberapa sekali kita pernah bikin layar tancap film 16 mili di Lokananta juga, terus bikin penayangan film-film klasik dan segala macam. Jadi setelah itu baru kita berpikir untuk oh ya udah kita bikin Sineloka gitu. Dan memang dari awal ketertarikan kita adalah tentang bagaimana kita bisa kembali merefleksikan arsip audiovisual menjadi sesuatu yang relevan hari ini gitu. Nah, tentu tidak hanya film-film panjang gitu, walaupun di program kita ada film panjang gitu, tapi lewat Sineloka kita juga mulai menelusuri bagaimana pengarsipan audiovisual itu bekerja di ranah film pendek juga gitu. Dan disinilah program-program seperti short compilation itu menjadi penting gitu. Yang sebenarnya short compilation yang jadi sub programnya Sineloka sebenarnya fokusnya di film-film pendek yang tidak tidak terpaku pada film pendeknya harus baru atau enggak gitu. Jadi film pendeknya itu bisa dari berapa tahun sebelumnya, mungkin 10 tahun sebelumnya bisa kita tayangin gitu. Tapi konteksnya adalah bagaimana karya-karya ini selalu kita anggap sebagai karya yang sudah yang masih beredar di distribusinya atau yang memang sudah diarsipkan oleh si pembuat filmnya kayak gitu. Jadi bagaimana kemudian kita merefleksikan zaman gitu loh yang terus bergerak maju melalui arsip audiovisual. Nah, kali ini kita bekerja sama dengan Parade Film Jenglot, salah satu fenomena kita melihat ini sebagai suatu fenomena sebenarnya ketika pertama kali ngobrol dengan terutama di internal ya dengan Munir, dengan Noval gitu. Sebelumnya juga sempat kita agendakan meeting online ya sama Mas Gugun, sama Azam, sama Tera juga gitu. Tapi konteksnya saat itu IFAS butuh untuk konferensi di Outback yang di Film Archive itu. Nah, alasan kemudian kenapa kita ingin bekerja sama dengan Parade Film Jenglot adalah karena kita merasa bahwa fenomena ini perlu didokumentasikan gitu loh. Karena terutama aku ya, gitu, aku dan teman-teman di sini gitu, di IFAS itu yang mungkin sepantaran dan bahkan di bawah gitu, pembicaraan tentang B-movie itu tidak tidak sekencang hari ini dibicarakan gitu sebelum munculnya Parade Film Jenglot, terus juga
Mungkin kalau di skena B-movie kolong sinema yang paling sering disebut gitu ya, gitu. Karena karya-karyanya yang terdistribusi di platform-platform online gitu. Jadi kami melihat ada wave, kami melihat ada satu fenomena yang perlu dibicarakan, satu fenomena yang perlu direfleksikan ulang dan didokumentasikan sebenarnya kenapa kok ini bisa terjadi dan bagaimana ini bisa berkembang ke depannya gitu. Entah itu melalui parade film Jenglot, entah itu melalui teman-teman seperti Kolong Sinema, kolektif atau production house yang memang fokusnya di situ. Tapi juga di medium-medium lain gitu. Maksudnya di kedepannya seperti apa sih perkembangan ini, potensinya seperti apa sih ke depannya gitu. Nah, jadi itulah kenapa diskusi hari ini penting gitu setelah kemarin kita menonton parade film Jenglot, omnibus parade film Jenglot di Lokananta Blok gitu. Walaupun ya ini juga informasi bahwa ini pertama kalinya IFAS melalui program Sineloka membuat program diskusi yang sifatnya online gitu karena pertama keterbatasan waktu juga sebenarnya karena durasi total filmnya 2 jam, tapi juga karena jarak lokasi ya antara Lokananta dan para filmmaker dan orang-orang yang terlibat di parade film Jenglot yang juga hampir gak ada juga yang berdomisili di Solo gitu. Jadi untuk mempersingkat dan mempermudah diskusi, jadi kita adakan ini secara online dan kita publish di YouTube. Jadi mungkin beberapa teman-teman akan menonton ini di YouTube. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan dan segala macam, boleh nanti approach teman-teman Parade Film Jenglot atau IFAS melalui Instagram atau aku nggak tahu ya. Parade Film Jenglot ada emailnya kan? Ada sih, ada ya, ada. Ya, itu sih. Diskusi kali ini akan diisi oleh Mas Gugun. Mas Gugun ini adalah filmmaker. Bionya bisa dicek sendiri di IG, kemarin kita publish. Dan juga salah satu inisiator Parade Film Jenglot. Inisiatornya tidak hanya Mas Gugun ya, ada beberapa orang. Tapi Mas Gugun di sini akan merepresentasikan Parade Film Jenglot dan juga terkhususnya Wulingiwood. Nah, itu yang akan kita bahas. Wulingiwood ini apa sih? Wulingiwood itu kan yang sangat melekat dengan Mas Gugun gitu kan. Nah, terus ada setelah Mas Gugun nanti ada Deka, lebih sering dikenal bersama Azam lewat Amer Bersaudara, Amer Brothers. Bersaudara di Kolong Sinema sudah memproduksi beberapa film-film pendek yang bisa dikategorikan secara artistik sebagai B-movie. Dan nanti diskusinya akan dimoderatori oleh Noval dan Munir selaku programmer yang memutuskan kenapa film Omnibus ini ditayangkan di Lokananta Blok kemarin gitu. Oke, silakan Munir dan Noval, Mas Gugun, Deka. Terima kasih Andika. Ya, siapa dulu nih? Ya, jadi halo teman-teman. Halo Mas Gugun, Deka. Halo. Lagi. Oke, karena ini di YouTube ya, jadi kayaknya juga nggak bisa aneh-aneh ya ini ya. Biasanya aneh-aneh ya. Saya baru tahu ini. Aneh-aneh itu gimana? Gimana ini aneh-aneh? Framing winter Mas Gugun ini. Ya, jadi sebelumnya terima kasih kemarin kesediaannya untuk film-film dari Parade Film Jenglot, khususnya yang dalam program Omnibus Jenglot Ploitation Antologi ya. Nah, sudah bersedia untuk diputar di Sineloka Short Compilation kelima ya kali ya. Ya, jadi aku dan Noval tuh karena di Sineloka itu ada program yang film klasik sama film pendek. Nah, aku Noval tuh emang yang di programming film pendek gitu. Sedangkan yang di film klasik itu ada Hari-Hari Awan.
Hari. Ya, hari itu yang khusus film-film klasik. Nah, kita laksanainnya 1 bulan film khusus film pendek, 1 bulan untuk film klasik gitu. Dan juga ada Andika sebagai direktur ya, kita manggil Andika itu Pak Direktur. Oke. Bentar lagi katanya mau jadi komisaris ya. Komisaris Pertamina. Gitu, jadi ya kemarin cukup asik karena walaupun ternyata film dari berapa film sih? Aku lupa 10 atau 8 ya? Sorry. 8. Dari 8 film itu ternyata efek jenglotnya itu berhasil tersampaikan ke beberapa teman kita yang dia berefek keluar lebih dulu karena nggak kuat ya. Karena nggak kuat gitu. Cuman memang apa ya? Kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang sekarang ini, orang-orang ini udah punya mungkin udah punya titel, mungkin beberapa orang juga udah punya fans di skena lainnya gitu. Dan ya kayak Flukco, kayak Kevin Raharjo, kayak Benny, kayak Mas Deka Azam dan Mas Gugun Arif gitu. Kita bisa menyaksikan kembali film beberapa tahun yang lalu ketika kolektif ini masih digerakkan dengan spirit indie filmmaking gitu. Mungkin teman-teman beberapa bagian dari film Jenglotan udah beranjak ke ekosistem yang lebih lebar gitu. Jadi kita bisa sambil nonton sambil ngingat-ingat, anjir orang sekarang udah jadi ini loh. Kita nonton filmnya waktu ini gitu. Kayak gitu, kayak membandingkan dengan situasi saat ini gitu. Itu yang asiknya sebenarnya yang di situnya sih. Jadi ya itu sih yang berkesan dari pemutaran semalam gitu. Belum masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya dulu sih kalau dari aku. Mungkin Noval bisa menambahin, Pak. Halo Mas Rika, Gugun. Halo Noval. Aku Noval. Halo. Sama seperti Munir, programmer di Cineloka. Kebetulan alasan waktu kemarin ngobrol sama Munir dan Mas Andika kenapa pengen film-film gue, karena sebenarnya juga aku belakangan sedang ini ya, baca-baca cerita yang baca buku cerita-cerita yang mencoba membaca ulang, terus juga mengemas ulang cerita-cerita pop pada tahun 90-an, 80-an yang dianggap picisan, gitu loh, yang dianggap sensual. Kayak belakangan kan juga banyak banget, kayak misalnya film-film horor ataupun cerita-cerita horor yang kayak dari Abdullah Harahap misalnya, itu coba dikemas ulang di zaman sekarang. Dan juga belakangan juga aku melihat ini bukan cuma terjadi di ranah genre film horor aja gitu loh. Aku juga melihat ini di segala hal yang dianggap dalam tanda kutip selera rendahan. Nah, ini menurut aku fenomena yang menarik untuk kita tangkap, karena menurut aku hal-hal ini tuh bikin yang dianggap rendahan ini pada orang membuat sesuatu dengan sadar gitu loh, dan bermain dengan selera, dan yang dianggap rendahan itu dikemas mengaburkan antara, kalau kata di esai aku baca tuh kayak mengaburkan antara yang dianggap selera tinggi sama selera rendahan gitu loh, memain-mainkan genre, memain-mainkan batas-batas yang jadi blur gitu loh. Dan itu aku terlihat di film-filmnya yang ditampilkan dengan kayak misalnya Mas Gugun dengan TikTok jenglotnya, dan juga Mas Deka dengan jenglot kenikmatan portable ya, kenikmatan tumbal kenikmatan. Tumbal kenikmatan portable. Itu aku yang menarik. Nah itu makanya kayak dan kemarin ditonton sama teman-teman juga, teman-teman ini ya menikmati, terus juga beberapa kayak di bendera putih lah ini omnibus yang sangat absolut cinema gitu. Mungkin gitu sih. Mungkin mau gimana nih, langsung mau menanggapi dulu atau langsung lempar pertanyaan nih, moderator magang gitu. Buat kita berkolaborasi dengan PFJ ya. PFJ itu dari tahun 2022 kan ya.
Iya, 2022 ya? Nah, itu 2022. Nggak lupa. Udah lama. Dua-dua. barengan Mas Gugun, Mas Deka. Jadi aku kan masuk ke kuliah itu tahun 2022 dan ketika di kuliah itu aku pertama kali mengenal ya. Pertama kali aku mengenal ada loh bentuk film seperti ini dan aku tuh pertama kali melihat itu filmnya Benny dan ternyata setelah mengerjakan program ini ternyata baru tahu kalau film pertama yang aku lihat di movie itu ya ini film yang Benny yang Jenglot ini. Batman. Aku baru inget anjir ini aku pertama kali nonton film. Nah setelah itu aku nonton filmnya Azam ada di screen gitu nampilin fokus on Azam gitu pokoknya Ya. film. Itu kayaknya filmnya Azam sama Mas Dika deh. Yang mana Yang ini anak terus yang bayi di blender itu loh pokoknya. Oh, legging. Sempet di Bootlegging. filmnya gitu. Terus dari situ aku jadi keinget kayak anjir dulu waktu SMA kan kayak kalau aku main sama teman-teman gitu kayak bikin video nanti di recap gitu. Lalu nyari recap terus ketika aku nonton ada bentuk-bentuk film seperti ini ternyata ini juga disebut film ya walaupun cuman ceritanya class of Red atau cerita yang nggak jelas gitu. Nah, ini bisa di kategorikan ke dalam film gitu karena ya memang balik lagi karena emang dasarnya memiliki narasi itu tadi ya gitu. Terus aku mulai tracking apa sih filmmaker kan ya waktu aku ya kalau orang baru tahu B-movie pasti yang paling di ngerti pasti Amer Bersaudara kan apa Berak Brother gitu kan Mas Gugun gitu. Nah aku pertama kali nonton filmnya Mas Gugun ya juga yang ini Mas yang sempat di sinema akhir tahun yang apa Itu ya, Lembu Sora ya. ya yang lembu-lembu itu gitu. Terus aku mulai dah itu nge-tracking di Twitter, aku follow Amer Bersaudara gitu, terus aku baca-baca gitu tulisannya Mas Eki, sejarah-sejarahnya ini gitu. Terus setelah aku cari tahu ternyata emang seorganik ini ya gerakan di movie ini muncul gitu dari yang awalnya sebenarnya kan kalau nggak salah ya Mas dari yang aku baca kan sebenarnya nggak ada yang menciptakan secara spesifik gitu kan genre bentuk di movie ini gitu kan ini kan muncul karena respon aja ya karena ada yang konvensi film yang juga menyikapi terkait film-film klasik kita gitu yang dekat dengan seksualitas terus eksploitasi horor-horor yang kayak karena kan kita kalau sekarang kayak gimmick gitu ya horor-horor yang enggak horor yang masih raw gitu loh yang masih mentah gitu loh dan itu kembali dibawa ke dalam film pendek gitu karena pada era film-film jayanya film horor kita di Indonesia kan masih film pendek kan masih belum ini ya karena tahun 80 70 akhir 80 90 kan juga film pendek belum mungkin kalau pada saat itu udah ada film pendek kayaknya juga B-movie udah di Indonesia udah menjamur dari tahun segitu gitu ya. Kalau motor ya kalau nyebut apa sih ada kerusuk-kerusuk gitu Mas. iya. Mas Gugun kayaknya suaramu deh ya. Oh ya, dari aku ya. Coba kalau tamatin ini kipasnya. Ya kayaknya dari kipas deh coba. Walah. Oh, Aman? kalau Aman ya? Better. gitu deh. Enggak maksudnya cuma ini aja sih. Kalau term film B gitu kan, kayak B-movie gitu, itu kan kami biasanya kalau di diskusi soal ini selalu ujung-ujungnya bahas ini juga. Cuman itu kan istilah yang dipakai kalau zaman-zaman double bill di Hollywood itu kan. Cuman kalau di Indonesia sendiri udah kayak geser mungkin kayak itu pun yang pakai juga yang pakai istilahnya pun bukan pelakunya ya. Bukan grassroots gitu kayak apa
nonton film ya film aja gitu, film jelek film bagus. Eh, kalau kalau aku cuma bisa bilang dari kolong sinema ya. Kalau dari kolong sinema sih kami nyebut B-movie itu karena ya benar kata Andika tadi, nyebut dengan estetika atau bentuk, karena dengan sadar emang meminjam itu tadi, meminjam pakem-pakem yang dipakai film so called film B di masa-masanya gitu. Atau ya kalau kami sih film B biasanya idenya itu yang bombastis dengan dana dan ininya seminim mungkin gitu. Jadi kayak keluarnya ya entah itu bisa boleh disebut raw, katro atau apapun, yang jelas kalau kami sih ngelihatnya begitu gitu. Karena kan ada juga yang film yang budgetnya besar, idenya besar, tapi kasarannya kayak jadinya tetap jelek gitu. Tapi nggak bisa disebut B juga, nggak bisa disebut B juga karena niatannya nggak ke sana kayak gitu-gitu kan. Makanya ada yang kalau aku sama Azam biasanya nyebutnya film kecelakaan atau film yang aja gitu, kayak kalau misal apa ya kayak apa The Room gitu yang populer mungkin ya, kalau mau disebut film B mungkin nggak mau si Tommy Wiseau-nya. Misalnya bukan ini emang drama ini serius, tapi ketika orang-orang responnya apa tuh, wah seru ya, bisa sambil lempar-lempar apa tuh, bisa sambil lempar-lempar sendok, bisa orang-orang apal dialog-dialognya yang jelek, yang maksudnya yang dituturkannya itu dia kepengennya keren, jatuhnya jelek kayak gitu-gitu kan. Cuman si Tommy-nya baru mengimbris kayak oh iya ini black comedy, ini sama dia dibelokkan. Yang kayak gitu ada juga yang sengaja gitu, emang sengaja. Oh kami emang diniatkan jelek gitu. Jadi kalau disebut apa? Kalau disebut nggak ada yang apa sebagai respon, dia mungkin iya, cuman nggak hanya itu, biasanya berangkatnya sih karena emang suka aja gitu, bukan karena harapannya sih kalau yang dari kalau teman-teman kolong sinema sama jenglot para jenglot ini bukan kayak kita nggak mampu untuk sampai ke level sekian, ya udah kita segini aja, nggak gini gitu, tapi emang diniatkan begini gitu. Paling memang secara historis memang sebutan B-movie ini kan tidak sama dari waktu-waktu ya. Ya mungkin nanti mau dikoreksi deh Kak ya, misalnya aku salah Jadi kan dulunya agak bersamaan dengan sejarah film independen di Amerika ya. Ya. Jadi waktu era-era golden eranya Hollywood ya. Terus ada program bahwa film itu ada pembukaannya biasanya Tom and Jerry atau apa itu double feature ya. Jadi yang film-film yang dibikin dengan dana lebih murah dengan aktor-aktor yang tidak kelas A itu diputarnya tidak di program utamanya atau cuman kayak buat pelengkap aja. Dan juga sempat ketika ada monopoli bioskop di sana, ada bioskop-bioskop kecil yang nggak kebagian materi kan, terus akhirnya disasarlah bioskop-bioskop yang lebih murah ini dengan film-film yang budgetnya lebih rendah, yang tidak ribet urusan itunya, keuangannya. Yang nggak pakai nama besar sekarang. Dan di era-era itu muncul satu nama yang jadi legenda kita, Roger Corman kan, yang mana dia juga adalah mentor dari sutradara besar yang menjadi ternama kemudian, termasuk James Cameron dan lain-lain. Nah, tapi di belakangan hari, terutama setelah era keemasan Hollywood itu berakhir, julukan B-movie itu juga disematkan kepada film-film yang eksis di jalur televisi, video, langsung ke video gitu, dengan aktor-aktor yang langganan gitu ya, katakanlah kayak Eric Roberts gitu ya. Eric Roberts juga bermain di film kelas A juga, tapi dia banyak juga main di film-film yang kayak nggak pernah ya lihat di bioskop ya gitu, termasuk Steven Seagal kali ya. Nah, kalau mengenai apakah nih film punya niat bagaimana, kalau tadi kan Deka dengan mewakili kolong sinema seperti itu ya. Kalau aku memang dari masa kecilku asupannya itu, dan dulu nggak ngerti itu film ini kategorinya apa.
Karena semuanya diputar juga. Terminator, film kelas A dunia diputar bareng itu Misteri Gunung Merapi di bioskop kabupaten. Programnya gimana tuh? Ya programnya asal laris saja, dan film itu pun diputar juga beberapa tahun setelah rilis gitu kan. Nah, ada pun yang aku bikin yang kemudian kita bersama-sama bareng bikin PFJ itu adalah komunitas sih, karena kan waktu itu di Linggiwut, ini lama nih nggak ada kegiatan, apa yuk bikin apa gitu. Terus kita pandemi itu kan juga depresif gitu kan, ini nggak ada apa-apa, nggak ada pemasukan, nggak ngapa-ngapain, tapi teman-teman masih ngumpul waktu itu. Terus ya bikin film dengan budget patungan waktu itu. Nah, ketika jadi filmnya, rencananya kan mau di screening sendiri nih, kita mau bikin festivalan ala horor gitu, tapi wah ini susah nih nyari penontonnya. Dan kebetulan di saat itu kita sudah sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman Kolong Sinema. Sebenarnya dari dulu sih udah dengar namanya ini, tapi kan belum tahu orangnya ya. Begitu tahu gitu kan ngobrolnya lebih intens sampai ya kita tawarkan wacana gimana nih bikin ginian. Dalam arti kita itu kan seleranya sama, jika Kolong Sinema itu lebih ke eksploitasi film drama seperti karya-karya Nayato, kalau aku lebih ke action. Jadi kalau Azam Deka mungkin mengidolakan Nayato, aku tuh mengidolakan Dasri Yakob. Nah, terus yaudah nih ada yang horor, ada yang action, tinggal nyari yang lainnya nih. Mungkin ada yang sci-fi atau apa, terus ya udah kita godok gitu kan. Akhirnya dengan segala keterbatasannya memang terlaksana. Dan benar kata Deka ya bahwa kita bikin film ya bikin film aja, memang niatnya begitu. Nah, saya pun begitu, memang ya gimana ya, estetika film B itu kan memang tidak lazim gitu ya, menggelitik, kurang ajar gitu kan. Nah, itu yang mempesona aku dari kecil gitu. Jadi dulu kan tontonannya American Ninja gitu kan. Terus film-film keluaran Troma itu Wanita dan Peluru, Pertempuran Segitiga Emas, dan ya era-era itulah. Dulu kita sangka ya mereka ini aktor Amerika, aktor terkenal gitu kan, tapi begitu kita sangar-sangar aja. Begitu kita sudah makin banyak nonton, ini kok nggak ada nih aktor yang ini ya. Ibarat kalau kita kayak temenan gitu ya, kita temenan sama ini sama itu, itu kok nggak diajak sih? Nah, kayak gitu lah. Jadi ternyata ada circle selera gitu kan. Dari situ ada kesadaran bahwa, dan kalau aku sendiri juga memang sebagai filmmaker kita ya. Kalau aku loh ya, aku tuh cenderung ingin diverse gitu, pengen membedakan. Bukan dalam kerangka sok beda enggak, tapi demi kesehatan kesehatan ekosistem kulturalnya. Jadi kan udah ada nih yang bikin gini, masa kita bikin gitu lagi? Kayak aku di Jatim nih teman-teman, Jatim Jateng, oke lah dihitung sama-sama gitu ya. Kenapa sih harus mengangkat kedaerahan, konflik-konflik yang itu aja, bosen gitu kan? So why not aku bikin UFO ketemu ketemu anggota PKI, terus bikin monster-monsteran kayak gitu. Jadi kenapa harus bikin film yang berbahasa Jawa Surabayaan? Itu sudah ada yang bikin, ada temen yang bikin, dan dia jauh lebih bagus daripada ketika aku yang bikin. Aku akan terlalu pretensius jika membuat film yang tidak dari diriku gitu. Ya masa kecilku adalah Barry Prima, Tapak Sakti, Tiger Wong, American Ninja, Michael Dudikoff, Cynthia Rothrock. Aku tidak bisa berbicara dengan fasih bahasa visual mereka yang itu. Aku merasa bagusnya ya di situ, meskipun kita sama-sama menyajikan wacana yang sama ya, kritik terhadap militerisme, kritik terhadap oligarki dan semuanya. Ini ngomongnya jadi berat. Atau kalaupun nggak gitu ya hantu-hantuan aja deh. Itu juga asik kok gitu. Iya. Banget. Oke. Jadi ya emang sih kalau tak
bener sih omongnya Mas Gugun, kalau dirasa-rasa kan emang yang mengkultuskan ini, membuat ini sebagai bakal kan sebenarnya penggemar-penggemarnya ya, bukan kalau Aduh, dari emang ada warnet. penggemarnya? Ngono Mas Di, kemarin Kalau kolong sinema ada, karena saya adalah penggemar. Loh, Loh, kalau 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 sini nggak ada Mas Gugun nggak ada kolong sinema. Sorry, Lah, kok bisa? aku jadi penasaran. Karena tadi kalau kolong sinema kan mungkin teman-teman udah sering denger ya. Tapi kalau yang Wulingywood Mas, mungkin bisa Oh, diceritain Wulingywood. dikit soal Wulingywood Mas. Oke, jadi aku awalnya di Jogja itu sampai tahun 2007 2008 kalau nggak salah. Ya karena kuliah kelamaan dan malas pulang, terus mencoba eksis di sana sampai bikin usaha bareng sama temen. Tapi panggilan terhadap passion itu kan meronta-ronta gitu ya. Terus tapi bisa apa ini? Akhirnya waktu itu aku memanfaatkan momen aku sakit gitu. Aku sakit pulang kampung, terpaksa pulang kampung karena nggak ada duit gitu kalau untuk harus terlalu lama di Jogja. Akhirnya kebablasan di kampung itu mau balik, ya antara malu sama gimana ya kan, apa sudah kuliahnya kelamaan gitu, pulang juga jadi beban gitu kan. Akhirnya waktu itu ada temen yang minta tolong. Dia itu guru ekskul teater. Dia mau pindah ke sekolah lain dan nggak ada yang ngurusin teater di sekolah lama itu. Ya itu alma materku juga ya. Nah, masalahnya saya nggak terlalu tahu teater gitu. Dan bahkan film juga nggak terlalu tahu sebenarnya. Cuman aku adalah dalam radius sekian puluh kilometer, aku satu-satunya yang lebih tahu film daripada orang-orang kabupaten gitu aja. Jadi nasibnya gitu. Terus ya udahlah, aku disuruh gantiin jam pelajaran teater, disuruh ngisi apapun yang aku bisa, dan aku bisanya waktu itu film lah gitu ya. Tapi dengan catatan dalam radius sekian ini yang tahu film cuma aku waktu itu. Jadi orang-orang yang kuliah ke ISI, ke Solo belum nongol gitu ya. Ya Sangat udahlah itu detail. dari situ berproses. Awalnya ngajarin gitu juga agak bingung ya. Belum pernah ngadepin ABG gitu kan. Jarak umur kita kan belum terlalu jauh juga ya. Akhirnya jadi itu satu film ngawur, judulnya Tanggal Merah. Yang sayangnya ada beberapa scene yang hilang dan saya nggak tahu kemana. Padahal itu nganu banget, itu B-movie banget. Kita screening di sini di kabupaten, orang-orang juga ngelihatnya dengan aneh gitu, tapi kita yang bikin bahagia gitu kan. Dan itu berlanjut akhirnya bikin film yang lebih panjang lagi. Dan tanpa sengaja aku bikin film panjang pertama yang durasinya 90 menit. Yang ceritanya itu tentang apa, bos narkoba menyusup ke SMA, mereka itu mencari monster anggrek gitu loh yang bisa ngeluarin narkoba gitu. Dan di sekolah ini ternyata ada ninjanya. Nah, kurang absurd apa lagi nih? Udah di kabupaten ada ninja, ada monster anggrek pula kan. Itu kemudian membuat kita jadi terikat secara apa ya? Komunal batin gitu ya. Jadi kayak kapan nih bikin film lagi gitu kan. Terus ya lanjut deh, akhirnya kan dapat apresiasi internal ya. Kalau eksternalnya belum dapat. Akhirnya kita lebih naik lagi. Ayo bikin apa yang lebih lebih serem, yang lebih menantang. Lalu ada film judulnya Sakti. Itu juga film panjang, tanpa disengaja film panjang jadinya panjang gitu. Itu tentang sekumpulan apa, bocah-bocah kena virus malah jadi sakti. Dan mereka melawan mafia kabupaten gitu. Nah, itu aku menikmati banget gitu loh. Sampai di situ aku kemudian memutuskan untuk fokus di film karena waktu itu kan aku sudah nggak ngapa-ngapain, yang nganggur lah. Ya bukan nganggur dalam arti nganggur 100%, enggak, aku juga ngasih les atau apa gitu. Tapi secara status sosial nganggur. Nah, apa nih yang harus difokusin? Ya udah bikin film. Dan di tahun 2014 teman-teman yang sudah sering main di sini nih, yang sering syuting-syuting di trotoar, lari-lari sama berdandan pendekar yang nggak jelas gitu, ya tiba-tiba aja secara organik jadi kayak ngumpul gitu, entah bikin film atau enggak di trotoar, nggak ada markasnya di tepi trotoar. Kalau ada bakso lewat ya, kalau kita ada duit ya apa makan gitu. Dan iseng aja, nama Wulingywood itu juga iseng kan, ada Bollywood gitu, ada Hollywood.
Itu sebelum ada Wakaliwood yang dari mana Oh, itu? iya. Sebelum itu bahkan. Hmm. Jadi ya udah iseng-iseng ngomong Wingwood. Akhirnya ya secara apa tidak terlalu disengaja jadilah komunitas itu. Dan memang di kemudian hari yang aku kurang suka adalah bahwa banyak yang mengira itu adalah aku. Jadi Wingwood adalah Gugun. Padahal aku inginnya menginisiasi aja. Kalau aku sendiri kan dengan brandingku sendiri Javora Studio. Pengennya Wingwood ini ya udahlah teman-teman yang berproses apa bisa lewat sini saling berbagi. Sorry Mas, berarti Wulingi itu ini nama desa atau nama Kecamatan. Oh. Kecamatan tapi dia itu aku sebutnya kondes ya, kota desa gitu ya. Karena di masa Belanda itu memang rencananya mau dibangun nganu gitu, apa perumahan-perumahan gitu. Karena di sini banyak sekali rumah-rumah Belanda. Dulu ada pabrik gula besar juga tapi sudah hilang anunya itu bangunannya. Terus ada taman kota, ada rumah sakit besar juga. Dulu ada universitas kecil banget dulu tahun 80-an. Itu Dan nggak ada coba nggak coba difilmkan gitu. Itu tentang histori. Nah masalahnya aku bukan documentary filmmaker masalahnya. Ya kan pakai film B bisa itu. Juga ya. Iya ya, Berarti kenapa ya? kan itu jadi Menimbulkan secara ide. itu juga itu. Ada pecinannya juga, ya bukan pecinan yang macam di Semarang enggak sih, tapi di deretan sini nih Tionghoa Cindo-Cindo lah di sini nih. Berarti tapi ini aku penasaran, ekstranya itu jadi berubah jadi ekstra film dong, nggak jadi ekstra teater. Nah, itu gitu. Awalnya teater dan yang kulakukan adalah membaginya ke dalam 2 semester kan dulu pakai semester ya, nggak tahu sekarang gimana. Semester pertama aku ngajarin teater, which is ilmunya juga ilmu apa ya, apa sih istilahnya memulung sana sini. Aku tuh kebetulan cuman pernah nemenin teman waktu latihan di Teater Garasi Jogja ya. Waktu itu masih ada Mas almarhum Gunawan Marianto yang ya aku dapat ilmu gratis kan. Dia ngomong di situ, aku di barisan penonton kan denger juga ya. Kita ikutan kuliahnya jadi ya. Terus juga udah dapat gelar itu Mas. Nganu murid nggak resmi gitu, murid menyolong. Terus. Itu teater itu hanya untuk memenuhi kebutuhan lomba gitu kan ya, tipikal sekolah kabupaten ya. Jadi setiap tahun ada festival bulan bahasa di Universitas Negeri Malang gitu, dan itu sejatim levelnya. Nah, anak-anak SMA itu selalu dipersiapkan untuk itu. Tapi pasca lomba itu kan nggak ngapa-ngapain tuh, ya udah kita bikin film. Jadi ada dua kegiatan, dan aku tuh kayak Jack Black di School of Rock gitu. Jadi apa yang bisa aku masukin aku taruh gitu. Karena teman-teman ini kan nyampur ya. Jadi yang teman-teman dari komunitas non sekolah sama yang murid-muridku yang sekolah itu kadang aku campurin gitu. Jadi aku ajak mereka ini sore nggak ada kegiatan, yuk ke ini nih, ke SMA ini aku lagi ngelatih gitu. Nah mereka demen-demen, muridku kan cewek-cewek ya. Ikut. Jadilah teman-teman yang dari komunitas yang non sekolahan ini juga akhirnya ikutan teateran, ikutan bantu-bantu produksi, bikin film ya, akhirnya bikin film bareng. Nah mereka yang di luar ini kan biasanya aku ajarin itu nih stuntman tuh, ya main ketoprak lah. Udah gabung ya jadilah produksi film kita itu. Waktu itu agak longgar di sekolah, jadi aku bisa masukin anak-anak gondrong itu ke dalam. Kalau ada yang pakai tato, aku suruh pakai baju panjang. Dari Wulingiwood dan kemudian juga Kolong Sinema gitu, kemudian tiba-tiba bersama teman-teman yang lain menggagas parade film Jenglot tuh ceritanya gimana Mas gitu, dan sebenarnya siapa aja sih inisiator di awalnya gitu? Itu berawal mungkin dari mungkin dari Mas Gugun terus ke Deka ya, bisa cerita gitu.
Itu berawal dari film Jenglot Redemption. Filmnya udah jadi, tapi kita bingung nih mau ngapain karena kalau dipremierkan di kabupaten kurang sambutan, sepi lah. Nah, kebetulan waktu itu kan Azam ngajakin di Metro Cinema gitu ya, dulu apa gitu ya. Terus ya udah aku wacanakan, aku ajak ngobrol Azam sama Deka. Kebetulan kalau sama Deka ini sebenarnya ada benang merah. Kita sama-sama pernah bersinggungan di Jogja ya. Iya. Dan Deka kenal sama temanku yang satunya. Temanku itu juga pernah menyinggung Deka, tapi kita waktu itu belum kenal. Nah, baru kenal, oh ternyata adalah Deka yang Anda gitu loh. Ujungnya gitu. Terus akhirnya jadi kita ngobrol lebih banyak. Terus aku itu, ya ibaratnya pitching gitu ya. Bukan ibarat ya, emang pitching. Aku pitching ke Azam dan Deka, ke Kolong Sinema lah ya, ke entitas Kolong Sinema. Gini nih, kita itu kemarin bikin film kayak gini. Kita pengennya bikin screeningnya itu sekalian kayak festival kecil gitu. Tapi kalau di kabupaten ini susah dapat masyarakat penontonnya dan gaungnya mungkin akan tidak kerasa gitu kan. Terus bagaimana nih kalau misalnya kita bikin sama teman-teman, enaknya gimana? Ada wacana mau roadshow lah atau apa, tapi yang paling realistis ya tetap di Jakarta kan. Nah, dari situ terus masa cuman kita berdua doang, ada yang lain nggak? Terpikirlah ide omnibus gitu. Gimana kalau sekalian bikin film lalu kita screeningnya bareng-bareng. Tapi biar seru, kita nyari-nyari film juga, termasuk ngajakin teman-teman filmmaker juga gitu. Ada film nggak yang kalian bikin waktu masih jahiliyah gitu kan? Oh ada tuh yang Winner sama Rainer kan filmnya waktu masih SMA. Itu udah masukin aja. Terus ada temen yang memang stuntman, dia ada film di YouTube gitu, sama Azam dimintain tuh. Oke, udah ini masuk nih program. Pokoknya kalau bisa nih mewakili ada horor, ada Sci-fi, Pelaga, ada sci-fi gitu. Terus ada yang trash movie itu Sigit itu trash movie. Terus ngajak juga, ternyata nggak taunya temennya ternyata Fluxcube. Oke, udah ayo bikin ngumpul. Ya, terus teman-teman antar kota mencoba merumuskan format acaranya gimana, meskipun tidak berjalan cukup mulus ya, ada ya kayak misalnya keterbatasan, tidak ada sponsor yang cukup, juga jarak gitu kan, untuk ke Jakarta kan juga butuh cost lumayan kayak gitu kan. Dan ya akhirnya terlaksana dengan sederhana yang ternyata dinotis gitu. Kita juga dinotis ya gitu kan. Kita sebenarnya di awalnya nggak terlalu berwacana terlalu muluk-muluk, cuman kalau aku pribadi memang ya membuat ruang kan, film-film genre agak tidak mendapatkan tempat di programming screening non reguler ya, entah itu festival film pendek atau apa waktu itu loh ya. Itu waktu itu. Iya. Kalau aku sendiri sih kenal Mas Gugun dari komik sebelumnya, waktu nyambung yang tadi yang Mas Gugun bilang ada benang merah itu. Ada benang merah di Jogja. Aku pas aku SMK kan dulu, terus suka komik, pengen bisa bikin komik. Pas magang itu ada list waktu itu namanya Studio Woh, tempatnya Mas Gugun pas di Jogja itu. Aku tahu di situ, sama ada kompilasi komik gitu namanya Konde. Nah itu salah satu komiknya Mas Gugun itu yang salah satu komik pertama aku itu ya lumayan nyontek komiknya Mas Gugun juga. Yang itu Mas, yang Petapa itu aku lupa judulnya. Petapa, oh iya, sekarang masuk di kompilasi Babat Cibakut, tapi belum aku rilis. Ada itu salah satu komiknya Mas Gugun, silat Petapa tuh. Kalau pendekar zaman dulu kan kayak janji bertarung gimana, terus gitu. Yang satunya kelamaan gitu, nggak ada yang bangunin gitu. Itu salah satu komiknya Mas Gugun yang favoritku. Jadi yang satunya ini bertapa di gunung ya Mas ya? Iya. Satu di gunung, satu di pohon, sampai jadi pohon gitu. Terus yang salah satunya ternyata nggak bertapa, dia jadi kapitalis gitu. Jadi kapitalis, jadi bisnismen. Yang satunya tetap jadi pendekar. Bajingan gitu. Sangat. Aku tahu Mas Gugun dari situ pertama banget. Terus kayak bikin film juga gitu. Baru tahu Willingwood itu kayaknya itu jauh sebelum mau kenal Azam. Intinya gitu. Terus
udah ya pas kolong sinema ya kurang lebih kayak gitulah. Aku sama Ya, kalau nggak Azam, salah juga sama Tera yang menghubungkan itu. iya kayaknya Karena Tera kenal kalian lebih dulu gitu. Sementara Iya. Tera di sini kan memang dia aku ajak ngurusin komunitas gitu. Terus ketika dia udah kuliah dan dia kenal lebih banyak orang, dia bilang ini ada Azam nih Cak, gini-gini nih. Ya udahlah kenalan kapan bla bla bla. kerja di Jakarta juga Tera tuh. Heeh. Hmm. Sekarang jadi warga Bogor dia. Bogor Oh ya? iya baru menikah. Oh di Bogor. Oh ya malah Bogor Eh, atau Tangerang ya? Lupa. ya intinya Oke. Tera begitu kabarnya. Terus apa? Yang tadi yang Mas menyambung yang Mas Gugun bilang yang soal teaching itu sebenarnya ya saya sama Azam pun sudah lama kepengen bikin apa tuh pemutaran yang nafasnya mirip-mirip gitu, yang kelas B lah, yang low budget, awalnya horor aja gitu, kayak dulu sempet bikin screening namanya sinema kolong gitu. Kacang goreng. Bener nggak? Bukan ya? Yang kacang goreng itu sama Mas Sigit. Oh. Nah yang sinema kolong itu di Jogja awalnya, yang muter-muter di Jogja itu. Terus pas itu udah ada wacana kayak gimana ya ngumpul-ngumpulin gini lagi ya, dilalah Mas Gugun bikin apa Jenglot Redemption itu kan, aku sama Azam seneng banget filmnya, terus kayak ya udah pas Mas Gugun ngajak langsung langsung ini ya sisanya ya kayak yang Kemarin aku sudah singgung bahwa itu kami bukukan juga ya waktu kita ngobrol. Mungkin aku pamerin dikit apakah bisa kelihatan di situ ya. Masih bisa dipesan itu Cak. Belum aku cek stoknya tinggal berapa, nyetaknya juga cuman berapa. Lagi nggak bisa pre-order lagi. Bisa sih. Wih. Jadi untuk menandai cerita kami waktu itu, aku sama teman-teman bikin buku. Aku jadi editor sama organisernya, kan teman-teman juga tidak terbiasa menulis. Jadi aku wawancari mereka via WA gitu, terus aku rapiin jadi tulisan. Ini tuh isinya adalah serba-serbi gitu, nggak cuma tentang film kita. Ini ada Azam juga nulis kata pengantar juga di sini nih. Jadi ada tulisannya Azam di sini, terus selain proses-proses produksi, ada kayak ya sedikit kegelisahan kita sebagai pembuat film rendahan gini kan. Kita tulis juga di sini. Tenan. Terus waktu itu kita melihat film Jenglot di Indonesia ternyata langka gitu. Cuman yang kita tahu ada Jenglot Pantai Selatan sama satu series yang menyinggung tentang Jenglot produksi MD Entertainment. Jadi emang langka banget tuh. Nah, Mas, apa itu salah satu alasannya screeningan ini menggunakan terminologi Jenglot? Karena kan spesifik banget ya ketika ya karena judul itu tadi, karena film kami berjudul Jenglot Redemption. Terus ya what if kita jadikan ikon gitu. Aku menawarkan itu, ternyata teman-teman oke gitu kan. Akhirnya ya Deka bikin film Jenglot gitu. Tapi aku mungkin mau nanya juga ke Deka, sebelumnya pernah kepikiran mau bikin Jenglot nggak? Kalian kan hiu, pocong, kuntilanak gitu kan. Pernah nggak kepikiran Jenglot sebelum itu? Sebelum filmnya Mas Gugun sih spesifik pengen bikin Jenglot gitu belum sih. Kayak oh iya Jenglot jarang ya gitu. Kepon yang tapi ya selalu ada ini ya, selalu kalau sinema kan biasanya hantunya itu bikin sendiri kan. Hantunya maksudnya handmade, di custom. Meskipun pocong tapi di custom gitu kan. Customize pocong. Customize. Makanya dengan ada tradisi itu juga kan aku makanya Jenglot tapi dijual sebagai sex toys gitu kan. Maksudnya kayak masih ada semangat yang dicampur-campur gitu. Oke. Ya. Kalau sebelumnya sih nggak kepikiran bikin film Jenglot. Ya. Teman ini ada Abil, ada Viti, ada Galih. Barangkali teman-teman mau. Ya, sebelum kita lanjut diskusinya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau mau menanggapi, silahkan.
Kalau dari aku pribadi, oh ya sebelumnya Ya. kenalin Mas Gugun, aku Apil, Mas Rika, halo. Halo, Halo, Abi. Kita salah satu kenal. inilah orang yang belajar film di Solo. Nah, aku pribadi sih sebenarnya tertarik. By the way, ini juga salah satu program Sinologa pertamaku ya sejak Sinologa berdiri gitu. Aku cukup tertarik untuk datang untuk nonton 2 jam nonton film begini itu bagiku itu melelahkan ya. Tapi aku rela kayak wah kayaknya harus menarik untuk dicoba nonton terus habis itu aku ikut obrolan ini karena film-film B movie ini itu tuh cukup menandai masuknya aku ke dalam perkuliahan film. Karena aku pribadi itu masuk kuliah film tahun 2023. Saat itu lagi banyak-banyaknya film B gitu. Aku merasa beruntung sekali gitu menjadi salah satu saksi kebangkitan film B di Indonesia. Wajib. Luar biasa. Berat Bagi banget. setelah beberapa tahun terus kemudian Sinologa bikin program ini, aku sadar oh iya juga ya ini jadi salah satu peristiwa loh dalam ekosistem film Indonesia gitu. Sempat ada setahun 2 tahun beberapa tahun pasca pandemi tiba-tiba banyak banget nih filmmaker bikin film seperti ini. Aku pengen coba ya mengingat kembali bagaimana perasaanku untuk nonton film itu, film-film seperti itu gitu terus coba mengkaji kembali ini film sebenarnya apa gitu karena waktu itu aku masih maba dan tiba-tiba terpapar film-film seperti itu kan aku Jadi jangan harus tidak paham gimana meresponnya ya kayak anjir ini film apaan. apa ini? Iya, apa-apaan nih. Jadi aku nggak banyak wawasan yang nempel di kepalaku gitu. Jadi aku pengen coba ya Tapi sorry, potong. gali-gali lagi. Kalau waktu zamanmu itu waktu apa kayak waktu zaman sekolah atau itu di TV udah nggak sering ya ada kayak film Susana atau film Mas. horor Oh, yang Udah nggak ini, enggak. jarang ya? Oh, iya. Aku Oke, nonton film itu di 2010, di atas 2010 lah. Oh, iya. Aku Tapi SD udah di itu. streaming gitu ya? Udah Tidak, iya. Dan Oh, kebetulan oke. juga orang tuaku referensinya itu Hollywood. Jadinya Oh, iya, oke. aku nggak dapet Kebayang. film kayak gitu. Oke, moga-moga Jadi ketika cuman penasaran aja. Iya, jadi ketika aku dapet itu, wah anjir apaan ini? Jadi menarik gitu bagiku untuk ya ikutlah ngobrol-ngobrol gitu nama wawasan soal film ini. Tapi aku punya pertanyaan sih. Kita udah pokoknya banyak pembahasan soal B-movie, penggunaan istilahnya dan segala macamnya gitu sampai tadi parade film Jenglot. Tapi aku penasaran untuk Mas Deka dan Mas Gugun sendiri secara pribadi bikin film kayak gini tuh alasannya apa sih Mas? Kenapa gitu? Karena aku pribadi melihat fenomena film B ini tuh sebagai apa ya respon pembuat film gitu. Aku ngelihatnya ini sebagai respon pembuat film atas kaidah-kaidah film yang fundamental gitu. Pengen coba ditabrak aja, melanggar status quo lah. Aku melihatnya seperti itu gitu. Tapi aku pribadi belum pernah mendengar alasan langsung dari pembuatnya karena aku nggak punya akses gitu. Ya berhubung sekarang aku bisa ngobrol menurut mas-mas berdua ini sebenarnya apa sih alasan bikin film kayak gitu tuh apa sih? Gugun? Karena bahagia. I'm happy to do that gitu kan. Jadi nggak harus B-movie juga. Film aku yang industri itu ya dibikinnya relatively proper ya, meskipun bau-bau B-movie-nya tetap ada karena aku pitching-nya juga memasukkan unsur B itu, tapi kayaknya B yang begitu kan bukan B-movie yang benar-benar dari akar gitu kan. Berbeda rasa juga, bukan mana yang lebih baik atau enggak. Tapi mana yang lebih enak ya memang ya mungkin yang budgetnya gede enak juga ya. Tapi yang budget kecil itu bahagia sih kayak aku tuh mengingat aku paling bahagia itu bikin film yang judulnya Sandera. Filmnya nggak seterkenal film-filmku yang lain lah ya. Itu jarang diputar. Cuman kemarin diputar di forum komunitas JAV kemarin. Itu film action yang aku bikin sepenuh hati gitu dengan bahagia dan memang sangat bahagia itu kru-krunya bikinnya. Adapun kalau yang Jenglot itu ya aku ingin berbagi kebahagiaan sama teman-teman yang di pandemi di komunitas dan mereka benar-benar bahagia juga waktu syuting karena semangatnya itu bukan semangat meraih apapun gitu loh kayak
Ini ada di segini, yuk bikin yuk di rumahnya ini yuk gitu, kayak ngajak main layangan aja gitu. Ya tentu sih ada tata laksana produksi karena bagaimanapun aku kan juga mentor mereka gitu kan. Tapi sebenarnya secara spiritnya itu spirit ngajak bermain sebenarnya. Gitu sih kalau Deka gimana Deka? Oh iya, iya yang nggak jauh beda dari Mas Gugun sih, karena referensinya pun karena apa ya? Kalau aku sendiri sih ngelihatnya karena setara gitu. Aku ngelihat apa mau film yang campy mau yang norak itu menurutku dan Azam juga. Aku yakin kalau kamu tanya ke Azam mungkin jawabannya akan mirip karena kami tuh kepengennya bukan kayak oh ada film A ada film B gitu kan. Itu kan kesannya jadi kayak oh, ini yang bagus, yang ini sengaja jelek, yang atau gimana apapun. Tapi kami pengennya kayak di bioskop itu bisa bareng gitu, bisa bareng mau yang apa? Jadi nggak ada orang nyebut kayak ini nggak pantas ada di bioskop kayak gitu loh. Kayak film yang seperti ini nggak pantas ada di layar besar kayak gitu-gitu. Itu kan ada stigma kayak atau omongan-omongan kayak oh Indonesia filmnya udah berusaha sampai jadi level sekian, kenapa diturunin lah? Kenapa ini kok dianggap turun gitu? Nah, kami nganggapnya ya menyambut yang Mas Gugun bilang soal keberagaman ini juga. Kami ngelihatnya ini keberagaman bentuk aja, bukan kayak oh Ya. saya bikin yang puitis, aku mau ngelawan ini, aku fuck puitis, nggak ada niatan begitu. Emang kayak ada orang yang aku sih ngelihatnya natural aja, kayak ada orang-orang yang tergeraknya karena sesuatu yang puitis misalnya. Aku mungkin ngambil contohnya yang sekalian ekstrim. Terus ada juga yang ngelihat emang kepengen banget ngelihat yang kepala melayang, darah kemana-mana kayak gitu. Iya, iya. Kami cuma pengen, oh ya ini sama sahnya, sama-sama filmnya, bukan apa? Toh kita juga kalau nonton kan juga pakai orang kan juga ada nonton yang pengen mood pengen film yang gimana gitu kan ada. Pasti ada juga ketika mood kita pengen nontonnya rame-rame sambil ketawa-ketawa gitu kan juga ada gitu dan kalau saya sama Azam sih bukan diniatannya bukan kayak aku pengen bikin film B, nggak gitu sih, kayak lebih pengen bikin film terus keluarnya ya begini gitu karena mungkin campuran dari selera kami terus kayak lebih pilihan-pilihan yang lebih sadar itu ketika kayak oh ya kita yang belum pernah apa ya kayak oh kita udah pernah bikin thriller erotis yang dicampur apa kayak gitu-gitu terus kayak ketika yang paling deket mungkin karena lagi bahas Jenglot, mungkin waktu Jenglot ini apa yang kita belum pernah nih gitu. Oh aku pengen bikin mockumentary, terus waktu ngerjain ininya ada mockumentary tapi mau kami yang belum pernah bikin kan seringnya bikin tribut gitu ya, kayak tribut ke era pocong-pocongan, pocong tapi monster dicampur kan tuh itu fenomena yang eksploitasi lagi sorry kayak creature feature tapi yang ini kalau di sini kan ada di sana kan ada apa tuh setelah Jaws kan ada sharkploitation gitu bajakan Jaws kan banyak tuh bajak-bajakan terus di sini ada era 2010-an semua pocong nah itu kita campur kayak gitu itu kan niat sengaja gitu kan lebih ke tema-temanya yang sengaja gitu kayak ketika Jenglot pun kayak bikin apa ya gitu terus waktu riset juga loh ini kayak ada riset kayak kalau googling Jenglot tuh ada yang jualan dan ada yang jualan masih ada sekarang pun kalau lagi googling pasti masih ada yang jualan gitu terus kayak kalau ini Jenglot beneran kalau dia awalnya manusia berarti ini jualan human trafficking ya ini human trafficking human trafficking ini atau kalau dia creator ini ada nganunya nggak ya ada pembibitannya nggak ya gitu ya, ada terus kayak kalau mau monster-monsteran ya kalau jangan-jangan kalau Hollywood atau Jepang yang industri tokusatsunya gede monster makin besar budgetnya kaiju gitu kalau budgetnya kecil Jenglot gitu kan monster lebih kecil gitu terus aku kayak ya udah aku suka termehek-mehek nggak tahu pada tahu apa nggak masih pada tahu nggak termehek-mehek itu yang reality show yang pasti scripted cuman orang-orang percaya gitu kalau ini beneran gitu wah ini mau komentari ya biasanya aku kayak gitu-gitunya sih yang berangkat itu fenomena-fenomenanya yang di entah itu konyol entah itu ini kayaknya bakal bonkers sih nih kalau ada di layar kayak gitu-gitu sih nggak kalau niatan untuk kayak
mau merespon karena itu juga ada. Cuman kalau dari awalnya banget mungkin bisa dibilang emang cara kami bercerita itu udah kepengaruh dari referensinya juga. Jadi contohnya ya kepinginnya sama dengan orang-orang yang kepengen bikin film ala apa misalnya yang populer apa sih? Oh aku pengen kayak Wes Anderson gitu ya sama, cuman Wes Andersonnya beda aja gitu. Monster Developing Project gini namanya. Iya ini Aku sambil tadi Deka sambil ngomong terus aku nge-search di Facebook ya. ada kan yang jualan Beneran banyak anjir yang Ada, jualan mahal. jenglot. mahal nggak? Berapaan? Harganya berapa? Ada afiliasi dari Parade Film Ah, juga kayaknya. ada jenglot versi Japura loh guys. Film Jenglot. Itu yang Affiliate jualan souvenir ya? gitu. Souvenirnya ya. Nih, Ada kan? ada grupnya gitu loh anjir. Produsennya Mas Gugun ya produsennya. Emang Itu itu apa? sistem marketingnya dari festival ya. Mahal-mahal dan jutaan juga. Tapi Wah. bener-bener ya, Mas. wah beneran jutaan, wah ini bisa dijual ya. Loh, kelihatan nggak sih? Dibikin kelihatan dulu. nggak itu? Wah itu jenglotnya. Di Facebook coy. Banyak itu. Akhirnya Facebook memang ada yang kayak gini. jenglot itu aku jadiin intellectual property di karyaku berikutnya. Yoi. Di filmku yang film animasiku yang paling baru itu yang tapak jagal korak itu jenglotnya itu adalah device gitu. Jadi ini kayak komputer gitu, bisa ditanya-tanya kayak ChatGPT gitu. Berarti Terus Ada yang harganya 500.000 nih. itu Dia- made in China jangan-jangan. Ada dua. Yang- Ada yang berdiri, ada yang ngerangkak. Yoi. Masih ada nih. Ada yang kayak gini nih. Itu kapasitasnya cuman berapa giga itu. ini yang IP Jenglot nih. Yang punya IP Jenglot nih. Kalau cuma 500.000 itu masih operating sistemnya masih yang lama, masih Batara Karang. Oh. Dia belum dual SIM kayaknya nih kalau Belum, yang belum. 500.000 nih. Masih itu pakai infrared itu loh. Masih pakai baterai ya, belum pakai yang Belum 4G juga. Kalau mau upgrade bisa sih, tinggal ke Play Oke. Store. Oke. Dikira Ini dong, beneran ntar. Aku mau Ada. mau Oke. menanggapi. Siap. Aku tadi menarik Sorry, banget. Abil tadi udah Iya, atau Abil, gimana? tadi aku apakah sudah terjawab atau masih ada yang Cukup. Thank you nih. Apa? Karena aku cuman butuh insight pribadi aja sih. Iya. Thank you. ayo Val, apa Val? Cuma aku nggak tahu ya ini merusak ritme percakapan kita apa gimana. Cuman maksudnya kan lagi asik ngomongin Jenglot ya. Tadi pertanyaan Abil itu juga cukup sering aku kepikiran. Maksudnya tadi juga sebelumnya aku punya kayak hipotesis gitu kalau seakan orang-orang yang bikin B-movie atau yang mengemas ulang cerita-cerita yang dianggap picisan itu tuh tumbuh besar sebagai penikmat kesenian itu gitu loh. Kayak misalnya mereka penonton film yang banyak banget nonton film, akhirnya itu ngebentuk mereka sebagai seniman, dan juga baca-baca cerita banyak, terus akhirnya mereka menggabungkan semua hal yang dianggap picisan yang pokok itu, akhirnya itu dan itu terjawab tadi dengan percakapan dari Mas Deka dan juga Mas Gugun gitu loh. Nah, cuman aku tuh bertanya mungkin dari kepada Mas Gugun dan juga Mas Deka tuh kayak apakah ini kayak hal gini tuh apakah ini adalah sebuah respon kayak misalnya ya, oke lah tadi Mas Deka yang nganggep kalau misalnya itu tuh sebagai hal yang ya udah biasa aja, tapi ini aku melihat banyak sekali hal-hal ini terjadi di seni-seni lain juga. Nah, dan itu karena apa ya? Dan itu juga aku lihat kayak misalnya di musik orang-orang mulai mempermainkan bentuk, dan juga di film, di sastra. Nah, aku tuh penasaran kenapa di desain bahkan ya sekarang bahkan ada istilah anti desain gitu-gitu. Nah, aku penasaran kayak menurut Mas Gugun dan juga Mas Deka yang sebagai nyemplung di dunia B-movie ini tuh, selain ini bentuk respon, kira-kira ini ada bentuk apakah wave sekarang dia ada semua jadi semua orang apakah ini bentuk tren baru gitu loh, atau ini memang respon aja karena udah matang keseniannya gitu sih. Kalau menurutku
mirip seperti filsafat, seni juga adalah sebuah dialektika kan. Wah ini agak-agakan sok-sokan dikit ya pakai bahasa-bahasa dialektika Nah, gitu. tingkat Mas. Ya kan, karena kayaknya sudah watak manusia. Begitu kita meluncurkan tesis, maka ada antitesis. Ketika film-film Indonesia gitu, kita batasin Indonesia aja deh biar nggak kejauhan. Itu membuat film drama tentang apa namanya coming of age gitu, atau drama-drama religi waktu itu kan sempat booming juga kan di era-eranya ya Taya Cinta juga. Juga ketika eranya Dilan baru coming of age naik juga, lalu mulai naik action sewaktu era The Raid. Menurutku itu sebuah ya percakapan antar kreator ya. Jadi, wah ada film yang ini. Apakah kita akan berbicara dalam bahasa yang sama dengan mereka atau kita menanggapi wacana mereka dengan bahasa yang berbeda? Mungkin juga hal yang dibawa sama, cuman kan genre itu kemudian mewujudkan apa yang di dalam gagasan itu udah dibentuk berbeda. Sama-sama film yang gelisah tentang misalnya perasaan, itu kan bisa dibikin horor, bisa dibikin drama, bahkan action juga bisa juga menurut saya ya. Nah, mungkin ya karena aku nggak tahu persis tujuan tiap filmmaker ya. Mungkin ada yang memang sengaja merespon. Jadi, oh filmnya kok gini semua, aku mau bikin yang gini ah. Kadang aku pun juga gitu. Kadang kayak, oh ini udah banyak ini, aku bikin gini. Tapi ada juga yang memang bener-bener organik karena gelisah aja. Aku kok pengen banget ya bikin film yang begini. Film yang aku sudah lama pengen bikin atau apa ya, dari dulu udah kita rencanain tapi belum ada kesempatan untuk dibikin. Ada pula yang karena mendadak ada ide kayak filmku yang Tinah by Cigarette itu juga hitungannya seakan mendadak ada ide meskipun itu prosesnya jeda sekitar bulan atau tahun baru terwujud. Kalau merespon sesuatu bahwa lebih ke merespon perasaan sendiri kalau aku nggak tahu kalau untuk teman-teman ya. Jadi kayak misalnya Anxietus Demi Capus itu lahir karena itu adalah cara untuk aku waras di depresi yang aku juga ada masalah-masalah lain yang terlalu menggelisahkan diriku, karena di usia segini itu sangat lucu gitu kalau harus mewek-mewek di medsos gitu. Tapi jujur saya pengen tapi mungkin gengsi saya lebih besar daripada itu gitu. Jadi ya udah bikin film biar waras gitu. Nah, dari rangkaian mengeluarkan emosi-emosi itu ya bermuncullah karya-karya ikutan yang lainnya. Jika kemarin aku ada perasaan gini, kutuangkan dengan cara begini, maka berikutnya kan sebaiknya aku menangis dengan cara yang lain atau aku tertawa dengan cara yang lain. Itu at least dialektika pada diri sendiri. Tapi nanti kan ketemu sama teman-teman yang lain nih. Oh ada yang bikin kayak gini. Wah kita bikin apa ya gitu kan, bisa kayak gitu juga kanunya proses kreatifnya. Itu sih. Itu ngejawab nggak ya? Semoga ngejawab sih. Aku mau nanya ke Mas Gugun. Ini aku search di Tokopedia nih, ada dua tipe jenglot nih. Ada yang harganya 1.500.000, Oh, sama ada yang kan? satu lagi 1.300.000. Ini kenapa? Apa yang menentukan harga jenglot tuh berbeda, Mas Gugun kira-kira? Pertama itu beda kan. Karena ini kayaknya menarik nih untuk kita mempertimbangkan, dua-duanya jualan di Solo soalnya. Jadi mungkin bisa buat sini lokal, buat penglaris lah gitu. Yang satu itu jelas nasabnya itu dari siapa gitu. Terus dicek juga connectivity-nya. Jangan-jangan cuman bisa beroperasi di wilayah Jawa Tengah. Kalau yang lebih mahal itu bisa sampai ke Cina juga tuh. Nah, ini jadi acara dagelan ini. Ya. Ini lucu ya. Ini perbedaan harganya, Mas. Kalau teknis produksinya, Mas. Jadi di Solo itu ada. Nah, ini beneran ya? Ini beneran ya? Ini beneran ya? Ada peternakannya, bekerja sama aku nanti kalau ngomong. Waduh. Satu lembaga. Wah, kena somasi. Mas Gugun hesitan begitu nggak tahu tuh mereka maksudnya. Nah itu Mas. Apakah emang menguntungkan itu sebenarnya itu kalau kita
Jadi ini saya ini berdasarkan info yang saya terima ya. Sekarang ini kan banyak buzzer. Tapi kan kalian sebenarnya nggak pernah tahu yang dibalik itu. Orang bilang itu bot, enggak, sebenarnya itu jenglot. Oh gitu. Jadi jenglot-jenglot ini banyak yang dimanfaatkan sebagai buzzer. Berarti sekarang udah merambah ke ini ya, teknologi mengikuti media ya Mas ya. Benar, dan politik. Jenglot 4.0 ya. Ya, jadi beberapa politisi itu, tapi mereka jelas tidak mau mengaku. Ya. Tapi Mas Gugun tahu itu politisinya siapa itu. Bisa nanti ya, tapi off the record ya, saya nggak mau punya masalah, saya masih pengen bikin film saya. YouTube ini. Oke. YouTube. Oke, kita next ngomongin tentang skena B-movie ini gitu. Tadi parade film jenglot kan udah gitu, dan ini mungkin salah satunya juga menyinggung soal ini kan juga proyek omnibus ya gitu. Akhirnya kan jadi satu film nih, 8 film ini jadi satu project, jadi satu paket, satu film gitu. Ini sebenarnya setelah ditayangkan di parade film jenglot gitu kan, terus kemudian lah kok delalah ini adalah waktu bersamaan diputar di Jogja dan Solo ya kan. Apa yang kemudian direncanakan oleh teman-teman lewat film ini gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk skena B-movie-nya sendiri sebenarnya, bagaimana kalian melihat skena ini bisa bergerak ke depannya gitu, bakal sejauh apa gitu, dan secara positioning di ekosistem film kita hari ini tuh kayak gimana sih sebenarnya B-movie itu sih. Kalau yang pertama tadi apa tadi? Pada yang pertama, mau kemana gitu, mau ngapain ya? Film ini. Ya karena sudah jadi ya sudah ke situ gitu maksudnya. Waktu itu memang rencananya kita mau dijahit jadi satu film yang padu gitu ya, tapi ya karena satu dan lain hal filmnya sampai sekarang masih pencar dan kita kadang screening sendiri-sendiri secara terpisah. Karena kita juga belum benar-benar menekan hitam di atas putih, ya akhirnya kita bebasin teman-teman lah, asalkan kalau dibahas sama-sama harus pakai kesepakatan bersama. Nah kemarin kan rekan-rekan ketika mau memutar film ini, kita menunjuk satu representasi yang memang dari awal dia tugasnya harusnya di representasi untuk omnibus. Karena kan ada acara yang festivalnya, atau bukan festival lah ya, screening ya, sama yang berhubungan dengan intellectual property itu. Nah karena ya anggaplah kita memang terlalu sibuk, jadi susah untuk mengurusi itu semuanya. Bahkan ada yang sudah bikin film bioskop juga kan, si Raharjo gitu kan. Ya sudah, akhirnya ya daripada ribet nanti kalau urusan mau omnibus ini sama Tera lah kayak gitu. Dan tujuan kami paling enggak ya sedikit banyak tercapai ketika itu masih diperbincangkan sampai sekarang. Tapi kalau tujuan besar saya juga nggak kepikiran juga ya, maksudnya ya sesudah bikin film B mau ngapain? Ya sudah udah bikin itu. Film C. Film C. Ya pengen sih kayak ya bikin lagi omnibus, tapi kayaknya teman-teman udah pada sibuk semua itu. Pengen. Pengen Ntar juga. Tiba-tiba ayo bikin ya, dan kebetulan jadi gitu ya. Biasanya malah jadi itu yang begitu. Yang insidental. Oke, kalau Deka, dari Deka masih. Ya, kurang lebih. Kalau mau nyebut skena pun aku nggak tahu ya. Oh iya, skena ya. Tadi lebih terjawab. apa ya? Kalau aku sih ngelihatnya mungkin pengaruh di ini ya. Aku agak lupa judulnya. Waktu itu sempat lihat di slide-nya bukan Palari. Kalau monster pabrik rambut itu kemarin Palari. Iya, kemarin itu salah satu yang exciting banget, kayak ngeliat ada PH besar yang sengaja ini ngejualnya aja pakai, bilangnya inspirasinya dari Tatang S. Kalau yang nggak tahu Tatang S itu komik zaman dulu gitu. Isinya komik biasanya bajakan
bajakan-bajakan yang populer gitu kayak apa Jaren Robocop apa Petruk itu dia Tatang S bikin juga kan? Ya, Jaren Petruk. Jaren Petruk. Jaren Petruknya pun dia sebenarnya nyontek konsep dari komik sebelumnya lagi, sebelum media tahun 60-an gitu. Oh, Kan yang mempopulerkan emang Jaren Petruk yang cuma sama. Nah, waktu itu kayak oh berarti ini ya apa, meskipun approach-nya buat menurutku sih kayak masih apa ya? Masih kayak malu-malu gitu loh, kayak masih nyeni banget. Jadi sehingga ke apa istilahnya? Kayak nggak, kalau biasanya film B kan asosiasinya tuh kita nonton fun gitu loh. Kalau kayak wah seru banget atau kita ngakak Nggak semua, ditahan-tahan. nggak ditahan. Nah itu masih kenapa jadi review ya? Cuman intinya apa menyenangkan gitu ketika lihat ada ini ada film B di bioskop ini. Terus ada apa? Meskipun saya sama Azam masih sering tuh ngejar-ngejar film independen, horor independen yang kayak apa? Mangku Pocong gitu-gitu, kayak apa? Raja, kayak The Torture gitu tuh kayak selalu ada gitu. Meskipun kami tahu pembuat filmnya tuh pasti nggak kayak ini kami pengen estetika film B gitu. Cuman saya sama Azam sepihak kayak ini termasuk film B gitu. Terus kayak apa? Kayak tadi sih aku ngelihatnya fenomena-fenomena itu menyenangkan gitu ketika di bioskop jadi ada apa apalagi yang namanya besar kayak Palari bukan ya? Aku salah nggak ya? Sorry kalau koreksi. Ya, apa? ya. Apa monster rambut itu Palari. Palari. Ya, Edwin itu kan. Palari, terus, ya Mas Edwin. Itu Apalagi salah Edwin. satu yang apa Edwin yang dulu. nerjemahin krunya itu Poundra yang bikin Oh, iya. yang jadi sutradaranya Genre Redemption. Mantap Poundra. Ya, terus ada lagi kalau nggak salah waktu aku ngelihat slate-nya Torka. Waktu itu Torka, aku lupa judulnya apa. Itu ada dia bikin beneran apa tuh tagline-nya kayak sebuah film horor kelas sebuah horor kelas B atau gimana gitu nyebutnya. Cuman aku lupa judulnya apa. Kayak ini Torka juga bikin gitu kayak menyenangkan gitu jadinya kayak ketika apa kalau yang ngeluarin pemain-pemain besar kasarannya itu kan kayak jadi ada kesempatan gitu buat ke layar yang lebih gede dan yang lebih umum gitu, bukan ini ya apa hantu jeruk nipis ya, aku lupa kalau nggak salah itu Jahan Angga ya, iya nggak sih Jahan Angga kalau nggak kan? salah kalau nggak salah di posternya tuh dia eksplisit menuliskan horror B gitu, di horror iya apa proyek dari movie fun horror produksi Forta Film kan? Iya. Kalau aku ngelihatnya memang kalau ditanya skena B-movie ya sejauh yang kita tahu ya yang aku sebut ya pasti ya Kolong Sinema kita apa Japora atau Sigit yang bergerak di situ, yang kemudian juga merembetnya kalau yang ke jalur layar lebarnya kayak apa Darah Nyai yang nulis Azam kan ya? Masih dari jalur-jalur jenglot juga tuh. Jalur jenglot. Kalau yang lain-lain ada pastinya ada, tapi mungkin karena berbeda nganu ya. Kalau film pendek aku udah lumayan sering melihat film pendek mahasiswa atau apa tugas akhir gitu yang boleh kasarannya apa estetikanya kelas B gitu, emang kelihatan diniatkan begitu gitu. Oh ya, dulu kita pernah yang sama ada Mas Eki juga ya, ada apa namanya Zoom conference juga yang membahas itu juga ya dulu ya. Tapi lupa tahun berapa. Iya. Dan aku mengingat dulu di Jogja ada juga apa, dan aku masih nyimpen filmnya kayaknya, yang ninja bikinan Yogyakarta gitu deh. Ini bukan si siapa? Namanya Indras. Oh, mungkin beda. Indras sih, Hiditora. Dia punya perguruan di Jogja itu, perguruan ninja gitu. Tapi masih Dirja itu juga masih ini ya, masih bikin film B gitu ya, yang horor-horor gitu ya. Pastinya ada ya. Di Malang itu ada, dan aku baru kenal di YouTube gitu. Mereka kayaknya juga exposure-nya belum banyak dan bagus, zombie gitu. Tapi aku lupa karena kan akunku yang lama hilang tuh, ke suspend tuh, jadi hilang semua tuh nganu apa referensiku ke mereka itu. Sering hilang ya akunnya Mas Ubun nih.
Hilang. Makanya ini kayaknya terlalu melawan itu, Mas. Lawan apa? Saya anteng-anteng aja. Saya cuma ternak jenglot aja di sini. Nah itu, Iya, iya. kartel. Aku juga penasaran. Mungkin sebelum teman-teman yang lain nanti nanggepin ya. Deka tuh dari isi ya dulu ya. Duh, kok tahu? Iya. Iya. Ya kan? Soalnya dulu tempat ada pembicaraan kayaknya pas film apa ya, filmnya Azam yang pernah diputar di KDM Cinema tuh. Eh, yang kalau yang sekarang ini Enggak, yang beberapa tahun lalu. ya, ada beberapa kali sih kalau sama KDM. Soalnya Nah. untuk anak cah ketuban atau apa ya? Bukan ya? Bukan. Yang panjang tuh apa? Hmm, Bootlegging. Bootlegging itu habis ditayangin. Sebenarnya kita sempat diskusi ya, terutama sama teman-teman KDM ya. Tahun 2016 tuh sempat ada beberapa kali penayangan Azam dan Deka di Jogja gitu. Nah dari situ 2018. 18 ya itu ya, 18. Pokoknya sebelum pandemi lah, sebelum 2019-an. Nah, dari situ aku baru nggak kalau Deka tuh dari isi. Tak kira dari KJ. Enggak. Dari KJ. Nah, aku juga penasaran selama kamu di Jogja sebelum periode itu gitu atau pas awal-awal di isi Jogja, bagaimana bagaimana karya-karya B-movie itu sebenarnya muncul gitu, atau saat itu udah ada belum sih gitu yang aktif gitu sebelum Kolong Sinema dan selain Mas Gugun dan kawan-kawan ya gitu. Mas Gugun kalau sebelum Kolong Sinema Mas Gugun. Selain Mas Gugun gitu, selain Mas Gugun. Kalau yang apa? Kalau setauku ya, waktu diisi pun itu aku nggak nonton film. Maksudnya tapi belum aktif di. Aku bukan anak film, aku bukan jurusan film. Nah, jadi waktu acara pemutaran aku udah datang, cuman ada kenal aja gitu. Cuman memang belum pernah nemu yang apa ya, low budget horror, genre itu gitu ya. Terus tiba-tiba ada aku ada satu blog yang saya dan belum kenal Azam ya waktu itu 2016-an 15-an. Waktu itu dari salah satu blog itu film pertamanya Azam ini diputar, terus ya wis aku DM Azam, aku tukeran. Waktu itu aku ngasih komikku ke dia, jadinya ngasih filmnya karena nggak diputar di Jogja waktu itu, belum muter. Singkat cerita akhirnya tak bantuin kalau mau muter di Jogja, tak urusin tak bantu ngurusin. Waktu itu sama teman-teman saya sekali di Sewon. Kali-kali di Sewon, Maria. Punyanya Maria. Terus kami join bareng juga sama sekali Sewon bikin film yang rangsangan gaib. Nah itu bareng-bareng sama Maria dan kawan-kawan. Di kontraannya Maria juga. Aku malah baru bersinggungannya ya masa-masa itu udah lulus aku malah kayak 2017 ke atas itu ya. Ketemunya gitu. Tadi terus pertanyaannya ketemunya kan? Iya. Aku cuma pengen tahu bagaimana sih sebenarnya di masa-masa sebelum. Aku soalnya kemarin waktu sama Vidya ini Zoom meet sama Mas Sugun, sama Azam, sama Panji dan kawan-kawan yang lain. Aku sempat bilang kalau ketika filmnya Azam tuh ada di bioskop online, itu tuh pertama kalinya aku tahu kayak gini-gini tuh ada skenanya ya. B-movie tuh ada skenanya di film pendek ya. Gitu. Kalau film panjang kan kita tahu ya, gitu kan. Gitu. Cuma kalau di B-movie tuh di film pendek tuh ada gitu, dan dipertegas lagi dengan adanya parade film Jenglot yang ternyata orang-orang ini ternyata yang berkecimpung gitu. Nah, di periode masa-masa pandemi, aku kan ke Jogja sebenarnya 2019 itu pindah dari Jakarta itu. Nah, di masa-masa itu sempat ada gelombang anak-anak film itu pengen nyoba bikin B-movie karena mereka melihat lebih sederhana, lebih dinamis, lebih tidak terikat oleh pakem-pakem yang pakem-pakem itu yang mengharuskan teman-teman tuh
bikin dengan teknik-teknik yang sudah disepakati bersama gitu. Atau harapan kuratif Heeh. festival gitu Iya, ya. betul. Karena kan orang-orang kalau bikin film pendek udah pasti pengennya masuk festival gitu-gitu kan. Iya. Nah, di masa-masa ketika skena film pendek itu sedang gandrung-gandrungnya dengan film-film gaya anak Jogja gitu, yang Jogja banget filmnya gitu ya. Kayak apa itu Jogja banget tuh kayak apa? Tuh, kayak film-filmnya saat itu kan sebenarnya kenapa kok teman-teman itu melihat dengan gayanya anak Jogja itu kan karena film-film dari Jogja itu sedang ada di peak-peaknya gitu loh. Kayak dari 4K itu kan sebenarnya awalnya kan bukan dari 4K, dari Mas BW yang bermula dari A ya. Itu kan menang FFI itu kategori film pendek pertama kan. Terus kemudian disusul City. Terus kemudian mulai itu Regas dan kawan-kawan. Ya Regas sih sebenarnya udah dari beberapa tahun sebelumnya ya. Cuma munculnya ketika di Cannes gitu kan. Nah, formulanya gini gitu loh. Kayak ada satu formula yang kemudian kalau mau masuk festival tuh kayak harus bikinnya kayak gini gitu. Nah, Jadi yang lagi belajar film acuannya tuh kayak film tuh begini gitu. Film pendek tuh begini. Kayak gitu. Jadi kayak ada satu gaya. Harus meregasi. Regasi. Pada yang menurutku unik itu, padahal kalau anak SMA kalau bikin film nggak gitu. Iya. Apa naturalnya gitu loh. Kayak apa? Kepengennya apa? Aku sering kan kayak ngelihat sepupuku gitu ngasih film. Mas aku minta pendapat bikin film zombie, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang suruh. Orang itu tugas ini kok tugas bahasa gitu, film zombie. Ini film azab gitu kayak apakah lebih dan itu kan mereka nggak ada niatan kayak aku ingin bikin film. Pasti ada. Di sekolah ini tempat aku dulu sempat jadi pembina itu tiap tahun kalau pas ulang tahun sekolah Dies Natalis ada festival filmnya antar kelas. Nah aku tuh sebenarnya berkeras karena kan aku pasti jadi juri, aku bilang udahlah dibebasin aja, yang penting nggak sara gitu, pokoknya sembarang. Tapi kan guru-guru itu ingin yang ini harus membawa nilai-nilai itu, tapi diem-diem ya tak bilang bosan, mending kamu bikin film apa gitu kan. Yang film itu ya, Mas, film yang apa? Yang kain hantu itu apa Mas? Itu SMA juga kan yang bikin? SMK. Yang kain yang dari Blingi ya? Dari Blingi yang Mas tunjukin waktu itu, yang cuman kain itu. Iya. Yeah. Nah, ya gimana? Mas Gun. Sorry aku selanjutnya ya. Nah itu juga idenya unik-unik, kayak apa ada tahanan itu hukumannya digelitik pakai kemoceng, diskusinya ngasal gitu. Dan terakhir perkembangan di Blingi yang sayangnya mereka tidak terkoneksi dengan kita yang berada di ekosistem. Mereka bikin film itu gini, mereka yang punya ceritanya terus mereka bayar vendor. Anak-anak sekarang kaya. Budget film di kecamatan ini bisa 5 jutaan loh. Mereka hire vendor video wedding gitu untuk ngurusin visual, audio gitu, cerita dari mereka. Jadi sempat aku putar di programku juga yang Nano Cinema bulanan itu, horor gitu. Dan yang tugas sekolah pun juga gitu. Bahkan yang di SMK ini deket sini ini itu ditiketin. Jadi ada screening gitu. Tapi ya itu mereka terbatas sama teman-teman gitu loh. Mereka tidak terhubung sama kita kan kita bawa kemana? Kita bawa ke Jogja yuk, kita bawa ke Jakarta gitu. Iya. Nah, nyambung lagi sebenarnya justru ketika ada dua sih. Kalau aku mengamati ada dua. Ketika teman-teman Kolong Sinema dengan masif mendistribusikan karyanya ke platform-platform online gitu. Dan Parade Film Jenglot. Dan satu lagi Kolong Sinema juga berhasil masuk beberapa kali ke JAV. Itu menurutku menjadi turning point penting untuk menginformasikan bahwa ada alternatif lain selain gaya-gaya festival yang udah ada sekarang gitu loh. Dan itu bisa diterima gitu di distribusi alternatif, terutama festival film gitu. Nah menurutku itu sebenarnya titik baliknya di situ. Saya ingatku Azam pertama kali masuk TEF itu 2022 ya. Iya nggak sih, 2000 debut lagi kan gitu.
Itu setahun Oh, sebelum. iya, iya. Iya, setahun sebelumnya aku sempat ketemu Azam di JAF 2021 tuh yang ya 2021 sih yang ininya Farid Stevi itu advokatis ya. Nah, aku sempat bilang ini kayaknya menarik nih gitu. Coba deh coba kalau ada filmnya Kolong Sinema ditayangin di bioskop gitu Mas. Dan ketika ini unik ya, unik. Jadi kebetulan ketika 2022 JAF itu menerima filmnya Azam, aku ada di JAF kan. Itu tuh Itu juga JAF pertamaku 2022 ya itu menarik ya adalah film Kolong Sinema kan berdarah-darah ya. Itu sempat kayaknya seingat tuh sempat ada perdebatan terkait sensor. Sensor ya. Makanya tadinya malam-malam. Iya kan, kayaknya ada sesuatu yang rumit terkait sensor tapi aku lupa gitu. Iya. Tapi akhirnya bisa. Lalu, Akhirnya bisa gitu. Jadi tapi itu menarik bahwa ada boundaries yang ditembus oleh teman-teman Kolong Sinema gitu melalui karya-karya B-movie-nya gitu, dan itu membuat pintu masuk teman-teman lain gitu untuk berani bikin bentuk estetika seperti ini berbeda ke festival film gitu. Dan nggak hanya JAF. Kalau Benny itu lebih dikenalnya karena Minikino. Justru Minikino Film Week kalau si Benny, kalau Azam justru JAF kan gitu. Nah itu sih menariknya karena itu sesuatu yang bisa ditembus gitu di periode-periode itu setelah satu dekade gaya film Jogja itu mendominasi dan mungkin jenuh juga ya, ada kejenuhan di kalangan mahasiswa film di Jogja gitu dengan bikin film gini-gini banget gitu kok maksudnya kok semua serupa semua. Kadang aku sendiri juga mengalami rasa inferioritas itu juga lah, jujur aja ya. Jadi ketika bareng sama waktu di satu acara pitching gitu yang bareng sama teman-teman filmmaker yang portofolio mentereng itu kadang minder loh. Saya ini cuman pembuat film berantem kelas B doang. Ya. Padahal orang lama Mas Gugun. Lama karena tidak segera dapat kesempatan, Pak. Nah, kalau di Jogja mungkin di periode sebelum itu mungkin ada beberapa yang bisa kita kategorikan sebagai B-movie mungkin ya. Tapi kan habitnya anak-anak Jogja saat itu melihat film-film yang di luar pakem itu sebagai eksperimental atau enggak video art gitu, mendekati hampir nyebrang ke video art gitu. Nggak boleh disebut film. Nah nggak tahu juga tuh maksudnya. Mungkin itu logika bahasanya anak-anak seni rupa sama film aja sih. Kayak mungkin beberapa filmnya Tunggul tuh mungkin bisa kita sebut B-movie. Orangnya mungkin nggak mau. Nah, bisa jadi. Gitu. Atau ada yang secara teknis belum selesai, terus ini udah B-movie aja gitu yang lebih gampang. Nah, itu yang jangan sampai kan yang begitu, yang jangan sampai kan yang apa? Oh nggak gagal nih yang kita pengen. Ya udah ini film B. Tapi kan ya nggak apa-apa juga, Dek. Nggak apa-apa juga kan. Ya monggo sih kalau untuk dijadiin kan? sangat monggo. Cuman kalau niat awalnya apa gitu terus kayak nggak works, ya udah ini film B aja gitu. Berarti kan film B-nya itu sebagai kayak shortcut gitu, kayak mau melompat nggak sampai gitu ya. Dan satu lagi, seingatku, tapi ini bisa dikoreksi ya, mungkin teman-teman yang melihat ini di YouTube mungkin bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Aku nggak inget JAF pernah punya program midnight sebelum masuknya filmnya Azam. Wah, jangan-jangan ya. Aku nggak bisa mengkonfirmasi, cuman tapi seingatku di katalog sebelum JAF 17 itu belum pernah ada program midnight. Mungkin itu juga untuk menyiasati film-film yang kayak gini gitu, yang eksplisit sekali gitu. Mungkin. Sampai sekarang kalau teman-teman ke midnight itu, program midnight itu yang ditunggu adalah filmnya Azam gitu. Iya. Dan setiap tahun jadi bahkan kemarin waktu di JAF ketemu setelah nonton midnight itu, terus si Azam tuh nyeletuk kayak gua setiap tahun kesini cuma buat midnightan ya gitu. Sampai dia gitu, kayak ini programku ya kali ya ini. Kayak gitu sampai dia.
Iya, karena seingatku itu, karena aku karena kebetulan aku juga waktu itu in charge di bagian arsip ya. Jadi aku tuh nggak mengingat sebelum periode itu ada program setidaknya yang tercatat di katalog sebagai program midnight atau tengah malam gitu. Ya, Jadi kalau aku merasa tolak eh, tolak ukurnya justru dari masuknya filmnya Azam yang sangat eksplisit, yang sangat berdarah-darah. Dan ada sebenarnya skenanya gitu, filmmaker yang membuat ini gitu, yang sebenarnya bootlegging itu kan kalau kita tonton tuh puitis juga sebenarnya film itu. Aku gak tahu, Yoi. aku gak tahu ya teman-teman merasa. Aku ngerasa puitis, aku ngerasa Film puitis. puisi itu. Aldiansyah Azura. Puisinya pesen itu Bajunya puisinya. puitis. Iya, Pesen ke tahu nggak masalahnya shot-shotnya tuh mengingatkan wah Terrence Malick banget. Yoi. Terrence Malick. Terrence Yang Malick banget yang bikin gitu. subtitlenya kan Paundra juga itu ya, Dek ya. Oh iya. Oh ya, Bang Andra itu ya. Paundra ada di komputer gue soalnya anunya, Oh. itunya, filenya, Iya, iya. file Oh, subtitlenya. ini mungkin terakhir sebelum kita sudahi pembicaraan ini udah 1,5 jam. Ada teman-teman yang mau ini mungkin mau menanggapi dulu. Mungkin Vidya, Gali, Abil lagi, Munir atau Noval. Aku mau menanggapi Mas. Setelah hiatus ini ya gitu. Kedepannya apa ya Mas ya? Parade film Jenglot ini kalau misalkan karena udah membawa identitas Jenglot dan alasan pertamanya yang untuk membangun ini kan ya karena adanya Jenglot Reddit. Ketika suatu hari parade film Jenglot ini mau diteruskan, itu pengennya seperti apa dan apa mau masih membawa budaya jenglot-jenglotan ini lagi gitu. Oh ya, kalau namanya ganti kalau nggak bawa jenglot. Apa gelundung pringis? Oh iya loh. Apa tuh yo? Kalau memang teman-teman mau coba deh itu. Hai Panji dikomporin terus biar dia ngurusin. Bung dia. Iya nih. Panji gak join nih, kurang sohib sih. Nir. Dia Kasih tahu di grup, Nir. Jadi biasanya kalau ada Panji Kasih tahu di grup, Nir. Kemarin sebenarnya ada pembicaraan nih gimana ngurusin PFJ ini udah 2 tahun gitu kan, dan kan menimbulkan sedikit jejak gitu kan di kenangan teman-teman gitu. Apakah kita mau bikin sesuatu, tapi memang pada sibuk nih sibuk melawan keadaan ya. Sehingga akhirnya rencananya akhir tahun kemarin ya sudah mungkin kayak lebih dewasa tahun ini deh, tahun 2026. Tapi ya nggak tahu juga ya, tergantung seberapa berat tekanan yang kita hadapi ya. Iya. Pengen sih sebenarnya. Dari Deka mungkin. Ya, kalau sama kayak masih surviving ya, rata-rata masih terus kayak kalau misal jangan-jangan kalau kumpul lagi terus tiba belum tahu nih mau waktu dekat atau cuman ya kalau kepengen mah pasti ya pengen. Dan kalau pertanyaannya apakah jenglot lagi ya harusnya sih ya Mas ya. Jenglot lah. Udah kadung jadi ikon ya. Perkara makhluknya nanti ganti lagi. Itu siapa sih yang bikin ikonnya? Kamu ya? Gugun. Oh, Mas Gugun itu. Ide jenglotnya kan dari aku. Tapi untuk eksekusi grafisnya gitu. Deka kan di bagian grafis. Sama aku di humasnya. Kok humas? Medsos. Iya. Medsos bukan humas. Kenapa warnanya pink? Kenapa tuh? Kenapa warna pink yang dipilih saat itu? Pengen ada, nggak tahu ya, kenapa ya gue pink? Sesuai dengan bajumu Mas. Iya, kayaknya sesuai bajumu sih kayaknya. Kasih banget. Aku sih pengennya ngelihat apa tuh? Kayaknya jenglotnya siapa kemarin ya? Merah, harusnya merah awalnya, terus kayak ini aja di Facebooknya siapa, di grup Facebook mana nih jenglot yang warna pink, ntar kita cari. Kalau di ini kan jadi agak-agak kabur gitu loh, kalau kertasnya cetakannya jelek gitu kan, jadi merahnya nggak keluar gitu.
kepengennya kayak efek-efek apa tuh? Kayak cetakan zaman dulu kalau apa merahnya nggak merah gitu. Oke. Saturasi. Kalau nggak salah sih dulu begitu. Oke, teman-teman, ada lagi? Kalau nggak ada kita sudahi nih. Ya. Aman? Ya. Sudah aman. Gun, Mas Deka, Ya, makasih teman-teman lainnya. dari Ivas. Oke, Terima kasih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Semoga kita bisa diskusi di lain waktu, di lain tempat gitu. Kalau bertemu mungkin di festival-festival. Nongkrong lagi. Sama-sama. Oh ya. Parade Film Jenglot juga kayaknya nextnya ada diputar lagi kayaknya di Jogja sama teman-teman KDM. Jadi kalau mau ke Jogja bagi bisa yang di Jogja. Bagi yang di Jogja bisa nonton gitu. Ya paling itu dulu. Dan Sinoloka bakal tetap ada tiap bulan. Jadi teman-teman kalau mau ikut nonton, ikut diskusi, nah diskusi online ini kayaknya bakal kita perbanyak gitu untuk memudahkan akses dan memudahkan dokumentasi pembicaraan. Jadi bisa diakses oleh teman-teman dari luar Solo terutama, dan bisa inilah, maksudnya bisa ikut nimbrung lah gitu diskusi kayak gini. Ya, dan enggak Foto. Betul. Ya, sebelum kita foto dulu mungkin. Nir, tolong Nir. Boleh teman-teman untuk on cam yang masih on cam dulu teman-teman. Gali, Fitya. Oke. Oke teman-teman, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, Novel malah hilang. Loh. Oke, jadi nggak tahu gue otomatis berarti ya, maaf ya. Loh. Oke, jadi ya seperti itu obrolan bersama kawan-kawan dari Parade Film Jenglot. Kita doakan Parade Film Jenglot bisa ada lagi. Amin. Ya, ada lagi. Mungkin untuk di beberapa lokasi, nggak hanya di Jakarta. Kita bisa loh kolaborasi saat Bisa. Ayo. Asia Tenggara. Wah. Bisa aman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau menghubungi Parade Film Jenglot bisa langsung kontak di IG gitu. Bisa DM. Ada emailnya nggak sih Mas? Parade Film Jenglot. Email ada tapi jarang yang buka. Via atau ke personal aja, bisa ke saya, ke Deka. Boleh, bisa DM personal gitu, atau ke Ivas juga bisa kalau butuh bantuan. Atau kolektifnya via Ivas. Boleh. Penyelenggara Parade Film Jenglot kedua. Boleh. Kalau mau nanti dicatat sama Munir, nanti tektokannya sama Munir gitu. Kalau di Jakarta urusannya sama Cinematek bisa ke Fitya. Lo kan di filmnya itu kan yang Jenglot Redemption kan itu nongkrongnya di Cinematek tuh si Jenglotnya itu. Di Cinematek. IKJ dulu apa Cinematek tuh? Iya kan ada. Iya kan di IKJ dulu kan. Dialognya ada kan pindah-pindah kan tuh Jenglot dari IKJ ke Cinematek terus nyasar ke lokasi itu kan di hutan itu. Oke, gitu dulu teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.